Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, jadi hari ini kita mau bahas pasukan UNIFIL yang tiba-tiba diminta oleh pasukan negaranya Bapak Netanyahu untuk mundur pindah posisi bos. Dan nanti juga kita mau bahas sedikit tentang rudal-rudal Iran yang berhasil menjebol perisai berlapis keluarga Davis Link. Nah, yang pertama, jadi seperti yang kalian tahu bos, saat ini ada lebih dari 1.000 pasukan TNI kita di wilayah Libanon. Tepatnya 1.232 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL di Libanon. Di mana ribuan pasukan TNI di bawah UNIFIL ini pun sebenarnya bertugas untuk memulihkan kondisi keamanan di Lebanon imbas perang yang terjadi tahun 1982 silam. Namun kini seperti yang kalian tahu, ketegangan pun kembali memuncak lagi bos. Bahkan baru-baru ini pasukan Israel meminta para pasukan UNIFIL di Lebanon termasuk TNI menyingkir dari posisinya. Diminta mundur bos. Nah, hal ini pun pastinya menyiratkan akan rencana negaranya Bapak Netanyahu untuk meluncurkan penetrasi darat ke wilayah Lebanon. Nah, lantas apakah dengan ini artinya TNI kita yang tergabung dalam pasukan UNIFIL akan berhadapan dengan penetrasi darat pasukan negaranya Bapak Netanyahu ini? Oke, jadi dikutip dari banyak sumber berita berikut bos. Pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL baru-baru ini pun telah menolak permintaan pasukan IDF untuk memindahkan pasukan yang ditempatkan di dekat perbatasan Lebanon, di mana kini ada lebih dari 1.000 pasukan TNI dalam pasukan UNIFIL tersebut dari total sekitar 10.000 pasukan. Dan meskipun kini potensi bahaya semakin besar, namun UNIFIL dan pemerintah Irlandia pun telah menegaskan bahwa keputusan mengenai pengerahan pasukan sepenuhnya berada di tangan PBB dan mereka pun menolak permintaan Israel bos. Bahkan baru-baru ini Presiden Irlandia dengan tajam mengkritik tuntutan Israel agar pasukan penjaga perdamaian PBB meninggalkan posisi mereka di Lebanon Selatan. Karena misi UNIFIL di Lebanon adalah untuk memantau penghentian permusuhan antara Hizbullah dan Israel dan melaporkan pelanggaran perbatasan garis biru alias Blue Line bos. Nah, kini, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian yaitu Mr. Jean-Pierre Lacroix pun juga memastikan pada Kamis 3 Oktober kemarin bahwa pasukan penjaga perdamaian di Lebanon pun akan tetap melanjutkan misinya bos. Nah loh, jadi apakah dengan ini artinya TNI akan menghadang tank-tank Israel seperti kejadian tahun 2020 lalu? Semoga saja tidak ya bos. Pasalnya Wakil Sekjen PBB ini pun yaitu Mr. Lacroix tadi juga mengatakan bahwa rencana darurat sudah siap dan selalu diperbaharui bos. Beliau katakan, tentu saja kami sudah menyiapkan beberapa skenario kedua kalau situasi memburuk sampai ke skenario terburuk yang mungkin terjadi. Yang diharapkan tidak sampai pada evakuasi sebagian dan evakuasi total, ujar beliau. Nah, jadi dengan pernyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa jika Israel tetap ngotot melakukan penetrasi darat dan menerobos pasukan PBB, maka pasukan PBB yang bertahan pada posisi Blue Line di perbatasan kemungkinan tidak akan melawan bos dan mengambil opsi evakuasi darurat. Pasalnya tugas pasukan PBB ini pun bukannya untuk berperang, melainkan hanya untuk mendamaikan dan melindungi warga sipil. Dan setahu admin, mereka hanya boleh melawan jika diserang ataupun dalam posisi membela diri bos. Nah, lanjut pada pekan lalu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI, Mayor Jenderal Haryanto juga mengatakan bahwa prajurit TNI yang bertugas di Lebanon telah bertekad akan tetap bertugas menjaga perdamaian. Beliau katakan, yakinlah penugasan di sana sampai sekarang masih dilaksanakan. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada prajurit TNI di Lebanon yang terluka akibat konflik. Sampai sekarang aman, tidak terluka ujarnya. Dan menurutnya, penarikan pasukan TNI dari Lebanon pun juga tidak bisa sembarangan bos. Beliau menyatakan bahwa penarikan pasukan TNI
dari Lebanon harus mendapat izin dari Kementerian Luar Negeri dan pemimpin pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon. Nah, jadi keputusan untuk menarik pasukan pun tidak bisa langsung diambil oleh TNI sendiri, bos. Tapi harus menunggu keputusan Kementerian Luar Negeri alias pemerintah dan pemimpin pasukan PBB. Dan seperti yang kita ketahui tadi, pemimpin pasukan PBB pun mengatakan belum akan menarik pasukan dan mereka akan tetap bertahan di lokasi perbatasan. Namun jika situasi memburuk, misalnya pasukan Israel memaksa masuk dan menyerang pasukan PBB, maka akan ada skenario-skenario selanjutnya yang sudah mereka siapkan, bos. Mari kita doakan saja agar eskalasi ini tidak berkembang menjadi lebih parah dan pasukan Israel tidak menerobos pertahanan pasukan PBB yang terdapat 1000-an lebih anggota TNI kita di sana ya, bos. Semoga TNI kita tetap aman, lancar, selamat, dan berhasil. Amin. Oke, sedikit kita kupas-kupas rudal Iran yang menancapkan taring-taringnya kemarin ke negaranya Bapak Nyahu, bos. Nah, jadi Iran sendiri kabarnya telah merilis informasi terkait rudal-rudal yang mereka gunakan dalam operasi Janji Sejati 2 Korps Garda Revolusi Islam. Mereka mengatakan bahwa mereka menggunakan rudal Ghadar, Emad, dan juga rudal Fatah 1 dan 2. Di mana masing-masing pihak pun sebenarnya mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda, bos. Menurut Iran, 90% rudalnya berhasil menancap ke wilayah lawan. Sedangkan Israel dan Amerika bilang tidak sampai 90%. Malah banyak yang diintercept juga katanya, bos. Namun ya, untuk fakta sebenarnya dapat kalian lihat sendiri kemarin dari video-video yang beredar. Nah, admin bukan mau bahas perangnya, tapi admin mau bahas jenis rudalnya. Jadi dikutip dari Aerospace Review, yang pertama ada rudal Ghadar. Jadi ini adalah rudal 2 tahap yang menggunakan kombinasi bahan bakar cair dan padat. Rudal ini pun diproduksi dalam 3 varian, yaitu Ghadar S, Ghadar H, dan Ghadar F. Dengan jangkauan yang berbeda-beda, mulai dari 1350 km, 1650 km, dan 1950 km. Kemudian masuk selanjutnya adalah rudal Emad. Jadi rudal Emad ini adalah pengembangan dari rudal Ghadar tadi, bos. Rudal ini pun dilengkapi dengan sistem pemandu yang diperbaharui, sehingga hulu ledak dari rudal ini pun dapat bermanuver dan mampu melakukan penyesuaian saat terbang, sehingga meningkatkan akurasinya. Disebutkan bahwa rudal ini memiliki jangkauan 1700 km. Nah, kemudian masuk yang terbaru dan mungkin ini ditembakkan belakangan adalah rudal hypersonic Fatah. Yang pertama adalah Fatah 1. Jadi rudal ini berbahan bakar padat, memiliki jangkauan 1400 km dan dapat melaju dengan kecepatan Mach 13 hingga Mach 15, sehingga sangat sulit untuk dicegat. Rudal ini pun seperti yang kalian ketahui dapat bermanuver dengan nozzle-nozzlenya yang dapat digerakkan, sehingga rudal ini pun dapat menghindari hadangan dari sistem anti rudal yang ada ditembakkan kemarin seperti Arrow 2, 3, dan juga mungkin David Sling. Selain itu yang terakhir ada Fatah 2 yang memiliki desain hulu ledak baru dan mampu membawa hulu ledak luncur sehingga menambah kemampuan jelajah luncur hypersonicnya, bos. Nah, itulah kombinasi 4 jenis rudal yang digunakan Iran dalam menjebol sistem pertahanan berlapis canggih Arrow 2, Arrow 3, dan David Sling negaranya Bapak Netanyahu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make it sense.